Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya eskalator bisa jalan, lampu lalu lintas bisa ganti warna, atau mesin-mesin di pabrik bisa kerja dengan presisi yang luar biasa? Jawabannya itu ada di dalam sebuah otak tersembunyi yang jadi motor penggerak dunia otomatis kita. Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, ini dia gambaran perjalanan kita hari ini. Kita bakal mulai dari teka-teki soal otomasi, terus kita kenalan sama si otak mesin ini, lanjut pahami cara kerjanya yang ternyata simpel tapi powerful, kita intip rahasia kecepatannya, dan terakhir kita bakal ngerti kenapa teknologi ini penting banget. Oke, kita mulai dari sebuah masalah dulu ya. Coba bayangin deh sebuah pabrik modern yang super kompleks. Di sana ada ratusan sensor, motor, dan katup yang semuanya harus kerja bareng secara harmonis, berurutan, dan pastinya nggak boleh ada salah. Nah, pertanyaannya, gimana cara ngaturnya? Nah, ini nih pertanyaan utamanya. Dulu tuh, buat ngatur semua itu, butuh panel-panel raksasa yang isinya relay dan kabel yang ruwet banget. Tapi gimana caranya biar semua itu jadi lebih pinter, lebih simple, dan lebih fleksibel? Jawabannya adalah sebuah inovasi yang mengubah dunia industri selamanya. Dan disinilah kita nemuin solusi yang elegan banget buat teka-teki otomasi tadi. Coba deh lihat. Daripada kabel yang super berantakan, sekarang kita punya satu unit cerdas. Ini tuh bener-bener otaknya mesin yang bisa diprogram buat ngendaliin semuanya. Kenalin, namanya Programmable Logic Controller. Atau biar gampang, kita sebut aja PLC. Jadi, intinya apa sih PLC itu? Gampangnya, PLC itu kayak komputer industri yang super tangguh. Dia dirancang khusus buat satu tujuan aja. Nerima informasi dari sensor, mikir berdasarkan program yang kita kasih, terus nyuruh mesin buat ngelakuin sesuatu. Simple tapi, wah, kuat banget. Oke, sekarang yuk kita bedah gimana otak ini sebenarnya mikir. Ternyata semuanya itu cuma soal 3 langkah yang logis dan sederhana banget. Prosesnya gampang banget dipahamin kok. Pertama-tama, PLC mendengarkan atau ngebaca semua inputnya. Habis itu, dia ngejalanin program yang udah kita kasih. Nah, ini bagian mikirnya. Terakhir, berdasarkan hasil mikirnya itu, dia ngomong atau ngontrol outputnya. Biar lebih kebayang kita pakai contoh ya. Anggap aja input itu indranya mesin. Kayak tombol yang kita tekan atau sensor yang ngedeteksi barang. Nah, sementara output itu otot atau tindakannya. Kayak nyalain motor, buka katup, atau hidupin lampu. Jadi input ngasih sinyal, logika nentuin, terus output yang kerja. Kita udah tahu cara PLC mikir, sekarang siap-siap ya karena kita bakal lihat seberapa cepat dia ngelakuin itu semua. Dan ini benar-benar luar biasa. Kunci kehebatannya itu ada di satu proses yang namanya siklus pindai atau scan cycle. Bayangin aja PLC itu kayak pelari super yang nggak ada capeknya. Dia ngulangin satu siklus yang sama terus-menerus dengan kecepatan yang gila-gilaan. Siklusnya, ya persis kayak yang barusan kita bahas. Baca semua input, jalanin program, terus perbarui semua output. Bedanya, PLC ngelakuin ini lagi dan lagi dan lagi non-stop buat mastiin kontrolnya itu konstan dan real-time. Terus secepat apa? Nah, ini dia. Satu siklus lengkap ini, baca, eksekusi, perbarui, bisa terjadi lebih dari 1000 kali. Dalam 1 detik. Itu jauh lebih cepat dari kedipan mata kita loh. Makanya, kontrol di industri bisa responsif dan presisi banget. Jadi, setelah kita tahu cara kerjanya yang super cepat dan efisien, yuk kita simpulkan, kenapa sih perangkat kecil ini bisa jadi tulang punggung dunia modern kita? Nah, ini dia poin utamanya. Kombinasi dari logika yang simple, ingat kan, input, proses, output, sama kecepatan eksekusi yang luar biasa dari scan cycle, itu yang bikin PLC jadi fondasi yang sempurna buat hampir semua kebutuhan otomasi industri. Jadi keunggulannya bisa kita rangkum jadi 3 kata kunci. Pertama, cepat. Ya karena scan cycle-nya itu. Kedua, fleksibel. Soalnya kita bisa ganti-ganti program kapan aja tanpa perlu bongkar pasang kabel. Dan yang paling penting, andal. Soalnya PLC ini memang dirancang buat kerja non-stop di lingkungan pabrik yang paling ekstrim sekalipun. Nah, jadi lain kali Anda lagi naik lift, lihat mesin pengepakan di supermarket, atau mungkin lagi di taman hiburan, coba deh inget-inget. Kemungkinan besar ada otak PLC kecil di baliknya yang lagi muter scan cycle-nya ribuan kali per detik, bikin semua itu bergerak. Kira-kira apa lagi ya di sekitar kita yang pakai PLC?